Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih meneruskan kajian kita tentang orang-orang yang didoakan para malaikat. Kelompok-kelompok lain yang didoakan oleh malaikat atau orang-orang lain yang didoakan malaikat itu hampir semuanya ya, yang masih tersisa itu sebagian besar setidaknya itu terkait dengan sholat jamaah. Makanya kemarin saya sebutkan bahwa beruntunglah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sehari-hari sudah melaksanakan sholat dengan berjamaah itu. Karena sholat berjamaah itu memang sangat dianjurkan dan keutamaannya juga sangat banyak, sudah sering dibicarakan. Terutama yang paling populer ya hadis yang menyatakan as-shalatul jamaah afdalu min shalatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu oleh Allah diberi reward 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendirian. Saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada para jamaah bahwa usia kita itu pendek, tidak panjang, tetapi nanti kita hidup di akhirat itu selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus mencari keberkahan hidup itu, agar supaya kita itu di dalam beramal dalam usia yang sangat pendek itu kebaikan yang kita lakukan itu terus bertambah dan terus ada nilai tambahnya. Dan dalam hal ini Allah juga tahu persis ya, tentang hal itu, sehingga kemudian Allah itu memberikan bonus-bonus tertentu kepada kita, sehingga lalu ada amalan-amalan itu yang kemudian memiliki nilai lebih. Sehingga itulah yang kemudian melipat gandakan ya, kualitas dari kehidupan kita, kuantitas juga dari kehidupan kita itu. Seakan-akan pendek, tapi dengan amalan-amalan yang Allah berikan sebagai fadilah-fadilah itu, keutamaan-keutamaan itu lalu kemudian menjadi berlipat-lipat. Jadi antaranya sholat berjamaah itu. Bayangkan kalau kita misalnya sama-sama sholat, lalu kita sholatnya berjamaah, nilainya 27 kali lipat. Luar biasa kan? Apalagi kalau dilaksanakan di Masjid Nabawi, dilipat gandakan sampai 1000 lipat. Apalagi kalau kemudian di Masjidil Haram dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Nah inilah yang kemudian mendorong orang untuk melakukan ibadah-ibadah
tertentu itu, sholat berjamaah, lalu sampai direwangi pergi ke Madinah, ke Makkah, itu diantaranya ada nilai-nilai lebih yang memang dicari. Tidak semata-mata ibadah hajinya, tidak semata-mata ibadah umrohnya, tetapi kualitas ibadah di sana itu dilipat gandakan oleh Allah sedemikian rupa sehingga lalu menjadikan orang itu ya kepingin ke sana supaya mendapatkan fadilah untuk nilai ibadahnya itu bisa bernilai berlipat-lipat tadi. Nah, sekali lagi di antara yang apa namanya Allah berikan keistimewaan itu terkait dengan pelipat gandaan nilai ibadah itu adalah ketika kita sholat berjamaah. Nah, di samping kelipatan pahala tadi itu, keuntungan sholat berjamaah itu ya ini didoakan malaikat. Dan itu terjadi dalam banyak momen di dalam sholat berjamaah. Oleh karena itu, saya ini membicarakan ini tidak satu persatu sebagaimana yang kemarin. Ini mungkin bisa juga dalam satu majelis bisa satu atau bisa dua, bisa tiga. Ya. Singkat-singkat saja. Yang pertama, ya, yang didoakan malaikat itu adalah orang yang duduk, baru duduk saja itu, duduk menunggu sholat jamaah dalam keadaan bersuci, itu didoakan malaikat. Masya Allah ya. Jadi kalau seperti Pak Mufijo ini teman saya ya, berangkatnya awal sekali Pak Yus, lalu kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, ya. Duduk menunggu sholat berjamaah. Itu didoakan malaikat dengan doa ya Allah ampunkanlah orang yang sedang menunggu sholat berjamaah itu, sayangilah mereka. Nah, jadi sekali lagi baru duduk saja itu ya, menunggu sholat berjamaah itu sudah didoakan malaikat. Dan memang ya menunggu itu ya, menunggu kebaikan itu nilainya besar, ya. Bernilai kebaikan juga. Nah bayangkan kalau nunggunya lama, kira-kira pahalanya tambah suwe gitu. Nah, kalau kita di sini ya alhamdulillah lah ya, yang namanya nunggu sholat jamaah itu ya paling lama 10 menit namanya. 10 sampai 15 menit lah. Nah, kalau di masjid-masjid desa itu Masya Allah itu sholat jamaah itu adzan terus kemudian ujian itu sampai kadang-kadang lama sekali. Ujiannya kesel, duduk rampung-rampung. Itu kalau saya nunggu juga pahalanya tambah kayak mana ya? Tentu saja. Ya, tapi masjid kita tidak seperti itu. Masjid kita sudah punya standar, ya, terutama kalau sholat maghrib dan subuh itu ya. Karena waktunya sangat pendek juga jarak antara adzan dan iqamah itu sudah sedemikian rupa kita tetapkan ya, antara 10 sampai 15 menit ya, termasuk ketika nanti maghrib pada bulan Ramadan itu kayaknya lebih cepat lagi. Karena apa? Karena ya pertama jamaahnya sudah siap di masjid karena sudah sejak di masjid jam 5 ikut acara buka bersama. Lalu kemudian setelah sholat juga harus buru-buru berbuka dan berangkat lagi ke masjid sehingga biasanya itu tidak lama itu, sangat cepat itu jaraknya. Nah ini sekali lagi menunggu apa namanya kebaikan ya, terutama dalam sholat ini Masya Allah luar biasa sampai kemudian didoakan malaikat. Nah menunggu kebaikan yang lain itu juga sama nilainya.
sangat baik nilainya. Dan orang muslim itu diantaranya disebut sebagai orang yang berbahagia, orang yang mestinya bersuka cita, orang yang sangat senang. Itu karena orang muslim itu memang diciptakan Allah itu senantiasa berada dalam dua kebaikan. Kebaikan yang sudah dilakukan dan kebaikan yang masih akan menanti, yang akan dilaksanakan. Itu luar biasa itu. Seorang muslim itu hidupnya selalu begitu. Daurnya itu senantiasa berada dalam dua kebaikan itu. Kebaikan sudah melaksanakan kebaikan dan kebaikan melaksanakan nanti yang akan datang, yang akan dilakukan. Nah itulah makanya para ulama sering menyampaikan kepada kita pentingnya niat itu. Niat saja itu bagi orang muslim itu sudah baik. Nah, coba misalnya kita ini sudah melaksanakan sholat subuh. Baik, sudah. Kebahagiaan itu bisa sholat subuh. Setelah ini kita tuh sudah merencanakan nanti akan sholat duhur. Kebaikan lagi itu. Baru punya niat nanti sholat duhur aja itu sudah baik itu. Bar duhur asar, maghrib, terus begitu seorang muslim itu. Sehingga hidupnya itu selalu di dalam kerangka antara kebaikan yang satu dengan kebaikan yang lain. Dan seorang muslim itu baru niat saja, ya, itu sudah dicatat sebagai pahala, itu hebatnya. Apalagi betul-betul kemudian melaksanakan kebaikan itu. Itulah sebabnya maka dulu sudah pernah saya bahas itu ya pentingnya niat itu, ya. Dan itulah memang maha rahmannya Allah, ya. Maha kasihnya Allah, maha rahmatnya Allah. Allah itu murah sekali. Baru niat saja itu sudah diberi pahala. Dan nanti kalau melaksanakan betul pahalanya bisa dilipat gandakan. Nah berbeda dengan kalau kita berniat ya, atau berazam ya, atau bermaksud, punya tujuan, punya angan-angan untuk berbuat yang tidak baik. Nah itu baru Allah catat betul-betul sebagai amal tidak baik itu kalau kita betul-betul melaksanakannya. Kalau tidak melaksanakan tidak jadi. Dan kalau toh kita melaksanakannya, ya, yang dicatat itu hanya ya sudah itu, keburukan itu saja. Dan Allah pun juga masih memberikan kesempatan untuk dihapus, untuk ditaubati, untuk supaya diampunkan dosa yang merupakan akibat dari perbuatan yang buruk tadi. Tapi kalau berbuat kebaikan, Masya Allah, ya baru niat saja itu sudah mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu, hendaknya kita itu senantiasa memasang niat yang baik-baik. Terus saja, supaya kita itu sedang dalam penantian untuk melaksanakan yang baik itu. Dalam hal apa saja? Ya terutama sekali adalah dalam hal yang sedang kita bahas konteksnya sholat. Ya. Tapi sebenarnya tidak hanya sholat. Jadi menunggu kebaikan yang dalam bentuk apapun itu baik. Nah khusus dalam sholat itu tadi menunggu itu jamaah itu, ya itu Allah turunkan malaikat untuk mendoakan orang-orang yang sedang menunggu sholat berjamaah dalam keadaan suci. Ya. Nah sekali lagi alhamdulillah, ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu ini sudah di jamaah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan keberkahan, ya, melimpahkan rahmat
dan melimpahkan ampunan kepada kita semuanya yang itu dibantu dengan doanya para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk pagi ini, ya ternyata satu saja ya, tidak bisa nambah. Saya rencananya itu ya tidak hanya 1, 2, 3, ini konteksnya sholat jamaah, tapi tidak apa, ini untuk mulai. Nanti yang berikutnya tinggal ngebut gitu saja. Ya. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.